Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang tujuan audit teman-teman ya. Hmm, Tujuan audit laporan keuangan ya. Kemarin terakhir kita udah belajar tentang etika ya. Nah, menurut AIPA, tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka akuntansi keuangan yang berlaku. Opini auditor ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Ya, tujuan auditnya adalah memberikan opini ya atas laporan keuangan apakah disajikan dengan wajar atau tidak. Itu menurut AIPA. Nah, kalau menurut ISA tujuan audit adalah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan ya. Untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Jadi karena udah diaudit maka user dari laporan keuangan ini akan lebih oh ini angkanya sudah benar karena sudah diaudit seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian kewajaran laporan keuangan diukur dari tingkat kesesuaiannya dengan framework akuntansi keuangan ya. Framework ini adalah standar akuntansi keuangan yang berlaku atau kalau di Indonesia PSAK, kalau secara internasional IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Nah, selanjutnya kita menuju ke tanggung jawab manajemen ya. Jadi manajemen bertanggung jawab terhadap ketepatan penerapan standar akuntansi, penyelenggaraan pengendalian internal yang memadai, dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Tanggung jawab manajemen atas penyajian laporan keuangan dan penyelenggaraan sistem internal dimasukkan dalam laporan tahunan ya. Nah, jadi kalau di laporan tahunan teman-teman ya, itu pasti di dalamnya itu ada laporan keuangan sama laporan atas pengendalian internal ya, SPI, sistem pengendalian internal. Nah itu ya, jadi manajemen itu bertanggung jawab untuk ketepatan penerapan akuntansinya, kemudian penyelenggaraan pengendalian internalnya, dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Nah, itu tadi tanggung jawab manajemen. Nah, kalau tanggung jawab auditor, bagaimana? Ini yang pertama dari AIPA ya. Satu, tanggung jawab auditor untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan yang tidak disengaja, error, maupun karena kecurangan atau fraud, sebagai dasar bagi auditor untuk memberikan opini tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangannya yang berlaku. Nah, pertama tanggung jawab auditor yang pertama adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai teman-teman ya. Jadi keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan ini bebas dari error dan fraud. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah melaporkan hasil audit atas laporan keuangan sesuai dengan standar audit yang berlaku ya. Nah, kalau tadi manajemen tanggung jawabnya adalah terkait dengan ketepatan penerapan akuntansinya, kemudian pengendalian internalnya, kemudian penyajian laporan keuangannya. Nah, kalau auditor itu bertanggung jawabannya hanya terhadap opininya saja teman-teman ya. Opini yang dia keluarkan itu ya, nanti ke belakang itu adalah tanggung jawab manajemen. Jadi laporan keuangan yang tebal itu full tanggung jawab manajemen. Nah, tanggung jawab auditor itu hanya satu halaman, satu lembar lah, 2 atau 3 lembar lah kalau itu, yang di paling depan opini auditor. Itu aja teman-teman ya, untuk infactnya, untuk membedakan antara tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Nah, ini ada terminologi-terminologi penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah salah satu material ya, material misstatement in English. Nah, salah satu material adalah yang kemarin ya kita sudah bahas ya, tingkat kesalahan dalam laporan keuangan yang bisa menyesatkan pengguna ya. Jadi salah satu material itu adalah kesalahan yang dapat menyesatkan pengguna, gitu aja mungkin ya. Baik dalam bentuk penyimpangan dari standar akuntansi maupun bentuk ketidaklengkapan informasi. Ukuran materialitas salah saji ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor. Keyakinan memadai reasonable assurance adalah ukuran tingkat kepastian yang diperoleh auditor setelah melakukan pengujian audit.
Standar audit mengatakan bahwa keyakinan memadai adalah keyakinan tingkat tinggi, tapi tidak absolut bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material ya. Ini tadi sudah kita bahas ya, bahwa auditor harus mempunyai keyakinan memadai sebelum memberikan opini ya. Keyakinan memadai itu ya seperti tingkat kepastian lah bahwa suatu laporan keuangan itu bebas dari fraud dan salah saji material. Nah, ini error versus fraud ya. Kemarin kita sudah banyak bahas juga. Error adalah salah saji yang tidak disengaja, sedangkan fraud adalah yang disengaja. Perbedaannya di situ. Professional skepticism kemarin juga sudah kita bahas, untuk hanya mempercayai kebenaran atau kewajaban suatu asersi atau pernyataan berdasarkan pengujian audit. Jadi sebelum dilakukan pengujian audit, auditor harus bersikap skeptis atau meragukan kebenarannya ya. Jadi baru akan mempercayai kebenaran kalau sudah dilakukan pengujian audit. Nah, ini terdapat 6 karakteristik professional skepticism ya. Karakteristik dari tadi ya, baru akan percaya kalau sudah dibuktikan oleh pengujian audit. Nah, karakteristiknya ada beberapa ini teman-teman. Yang pertama adalah pola pikir mempertanyakan ya. Karena meragukan kebenaran, maka pola pikirnya selalu mempertanyakan. Penundaan kesimpulan sampai diperoleh bukti yang memadai. Kemudian yang ketiga, memperluas pemahaman. Itu melakukan investigasi melalui hal-hal yang nampaknya sudah jelas ya. Jadi memperluas pemahaman ini melakukan investigasi lebih lanjut gitu teman-teman. Yang keempat adalah pemahaman interpersonal, mengenali bahwa motivasi dan persepsi seseorang bisa mendorong ke penyajian informasi yang bias dan menyesatkan ya. Jadi mencoba untuk memahami manajemen gitu secara interpersonalnya. Kemudian autonomi ya, berpendirian kuat, independen, mampu membuat keputusan, kemudian mampu bersikap analitis terhadap pernyataan orang lain. Yang kelima adalah menjaga harga diri atau self-esteem, yaitu tidak mudah dipengaruhi serta berani mengkritisi asumsi dan kesimpulan pihak lain yang dipandang tidak argumentatif. Nah, ini adalah karakteristik dari professional skepticism teman-teman. Nah, kita masuk ke siklus transaksi keuangan teman-teman, karena nanti kaitannya adalah dengan asersi manajemen ya. Ini mungkin poin penting yang kita bahas pada pertemuan ini. Audit laporan keuangan dilakukan berdasarkan dengan pendekatan siklus transaksi keuangan. Siklus transaksi keuangan terjadi sesuai dengan urutan kegiatan dalam organisasi yang terdiri dari siklus pendanaan. Siklus pendanaan itu adalah yang berhubungan dengan pendanaan melalui saham, obligasi, atau utang bank. Siklus investasi aset tetap, yaitu berhubungan dengan transaksi aset tetap, mulai dari perolehan, pemeliharaan, hingga penghentian. Kemudian siklus operasional itu berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, mencakup siklus pengeluaran yang berhubungan dengan pengadaan, ini maksudnya pengeluaran kas ya, berhubungan dengan pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan operasional. Siklus produksi berhubungan dengan aktivitas produksi. Siklus SDM atau penggajian berhubungan dengan transaksi yang terkait dengan sumber daya manusianya ya, mulai dari rekrutmen, penempatan, pendidikan, pelatihan hingga pensiun. Kemudian siklus pendapatan, yaitu berhubungan dengan transaksi penjualan tunai atau kredit dalam kegiatan utama perusahaan. Kemudian yang keempat, siklus investasi instrumen keuangan, yaitu yang berhubungan dengan transaksi investasi sekuritas. Pada umumnya itu tadi ya, pada umumnya ada 4 itu tadi ya, siklus pendanaan, kemudian investasi aset tetap, kemudian siklus operasional di mana dibagi lagi menjadi 5 bagian tadi, kemudian yang keempat siklus investasi instrumen keuangan. Nah, ini siklus transaksinya ya. Pendanaan, investasi, ini adalah yang terkaitan dengan produksi tadi ya. Kemudian yang terakhir siklus investasi sekuritas. Semua siklus ini pasti diawali dengan bukti transaksi teman-teman ya, seperti accounting cycle ya, bukti transaksi, kemudian proses accounting proses, kemudian terjadi laporan keuangan.
Nah, tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menguji kewajaran penyajian laporan keuangan atau menguji kesesuaian laporan keuangan dengan bukti pendukungnya serta dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku ya. Itu kemudian nah ini ada klasifikasi transaksi keuangan ya yang berbeda lagi ya berdasarkan ARENS. Tapi mostly sama teman-teman ya. Siklus penjualan dan penagihan. Kalau di ARENS itu ada siklus penjualan dan penagihan. Tadi juga ada ya dia masuk siklus produksi. Kemudian ada siklus perolehan dan pembayaran. Kemudian siklus penggajian dan personalia. Kemudian siklus persediaan dan penggudangan. Kemudian 5 siklus perolehan modal dan pembayaran. Nah, di ARENS ada 5 itu teman-teman ya. Nanti biasanya kalau impact-nya ya di lapangannya nanti akan disesuaikan dengan bisnisnya klien teman-teman ya. Jadi ngehit ke beberapa siklus untuk menentukan siklus transaksi keuangan nanti akan ditentukan sesuai dengan bisnis klien gitu. Meskipun sudah ada panduannya bahwa ini harus siklus ini harus masuk semua, tapi saat dilakukan business understanding ternyata ada beberapa siklus yang mungkin resikonya kecil ya, resiko auditnya kecil sehingga bisa di pass through gitu teman-teman. Oke, itu tadi adalah siklus transaksi keuangan. Sekarang asersi manajemen teman-teman. Nah, asersi manajemen ya itu adalah pernyataan langsung dan tak langsung oleh manajemen tentang transaksi keuangan, akun, dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berhubungan langsung dengan SAK atau IFRS. Kita sering nyebutnya kalau di auditor itu IFRS teman-teman ya. SAK atau IFRS karena asersi manajemen adalah bagian dari kriteria tentang apakah manajemen membukukan dan mengungkapkan transaksi keuangan sesuai dengan SAK atau IFRS. Nah, terus asersi manajemen ya. Kalau membaca gini ya, pernyataan langsung dan tak langsung oleh manajemen ini mungkin teman-teman bingung ya. Jadi asersi manajemen itu mungkin bagi teman-teman yang ini saya kasih clue-nya ya, itu adalah keyakinan manajemen teman-teman. Keyakinan apa? Nah, itu nanti kita akan baru masuk. Tapi kata kuncinya adalah asersi itu adalah keyakinan teman-teman ya. Jadi keyakinan yang dimiliki manajemen. Keyakinan terkait apa? Terkait dengan, nah ini teman-teman ya. Ini ada menurut PCAOB, nanti ada juga dari AIKPA. Ada juga dari AIKPA nantinya. Yang pertama eksistensi teman-teman. Asersi eksistensi. Keyakinan eksistensi. Ya. Jadi bahwa saldo akun benar-benar ada dan transaksi benar-benar terjadi. Nah, ini bisa kita sampaikan. Jadi kalau misalnya kita punya piutang, jadi piutangnya itu benar-benar ada, benar-benar ada counterpartinya, benar-benar ada pihak yang mempunyai piutang kepada kita, dan berdasarkan transaksi yang benar-benar terjadi gitu, perpindahan hak kewajiban antara kita dengan counterparty kita sehingga kita punya piutang, counterparty kita punya hutang ke kita. Ini asersinya bahwa tidak ada rekayasa di situ teman-teman ya. Jadi asersi eksistensi ini adalah manajemen berkeyakinan bahwa transaksinya benar-benar terjadi dan tidak ada kebohongan di sana ya. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan teman-teman, asersi kelengkapan. Apa itu? Yaitu adalah tidak semua akun sudah dilaporkan, sudah lengkap semua dilaporkan. Itu keyakinan manajemen di situ. Manajemen berkeyakinan bahwa laporan keuangannya sudah melaporkan semua akun secara lengkap. Kemudian hak dan kewajiban, ini manajemen berkeyakinan bahwa laporan keuangan sudah mencerminkan hak perusahaan dan kewajiban yang diperoleh ataupun harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat adalah penilaian dan alokasi, itu adalah transaksi manajemen yakin ya bahwa transaksi itu sudah dinilai dan dibukukan dengan tepat. Kemudian penyajian dan pengungkapan, ya manajemen berkeyakinan bahwa saldo akun disajikan dengan tepat dan diungkap sesuai dengan standar akuntansi atau IFRS.
Ini menurut PCAOB ya. Nanti harusnya perbedaannya nggak banyak sih. Harusnya tetap ini ya. Jadi eksistensi itu pasti ada ya. Eksistensi, kelengkapan, completeness ya, hak dan kewajiban, right and obligation, kemudian penilaian dan alokasi, kemudian penyajian dan pengungkapan. Nah, ini dia. Ada di dalam laporan keuangan ada saldo piutang 11 juta. Ini memenuhi asersi manajemen yang dipenuhinya adalah eksistensi, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian alokasi dan penyajian dan pengungkapan. Ya, jadi manajemen yakin ini ada, manajemen yakin bahwa semuanya sudah dilaporkan, kemudian hak dan kewajibannya sudah sesuai, penilaiannya dan alokasinya sudah sesuai, kemudian penyajian dan pengungkapannya sudah sesuai dengan SAK. Nah, ini asersi manajemen dari AIKPA ya. Asersi manajemen digunakan sebagai pedoman umum dalam menentukan dan menjalankan prosedur serta pengujian audit untuk memastikan pencapaian tujuan audit. Jadi yang terpenting adalah memahami prosedur yang tepat untuk menguji asersi manajemen ya, bukan hanya mengenal istilah asersi manajemen ya. Ya, jadi kuncinya di sini adalah saat kita sudah tahu asersi manajemennya apa, kita harus bisa memutuskan prosedur audit yang digunakan teman-teman ya. Nah, ini klasifikasi asersi manajemen menurut AIPA. Dia klasifikasikan lagi ya, asersi tentang transaksinya seperti apa, asersi tentang saldo akun seperti apa, asersi tentang penyajian dan pengungkapannya seperti apa, dibagi menjadi 3 kalau AIPA ya. Nah, ini asersi tentang transaksi. Nah, untuk asersi tentang transaksi menurut AIPA ada yang pertama occurrence ya, terjadinya transaksi. Ini sama dengan tadi ya, eksistensi ya, intinya ya, transaksi dan peristiwa yang dibukukan benar-benar terjadi, tidak ada rekayasa dan merupakan transaksi dan peristiwa yang dilakukan oleh entitas. Completeness, kelengkapan ya, semua transaksi dan peristiwa harus dibukukan. Kemudian akurasi atau keakuratan perhitungan dan pembukuan transaksi dilakukan dengan akurat ya. Tidak terjadi kesalahan penghitungan dalam angka-angka, jumlah-jumlah dan data lain yang terkait dengan transaksi dan peristiwa yang dibukukan. Itu asersi tentang transaksi. Ini masih lanjutannya ya, cut off ya, pisah batas transaksi. Jadi transaksi dan peristiwa dibukukan dengan tepat sesuai dengan periode terjadinya transaksi. Kemudian klasifikasi transaksi dan peristiwa dibukukan dalam akun yang benar. Itu asersi terkait dengan transaksi yang menurut AIKPA. Kemudian ini asersi terkait dengan saldo ya. Yang pertama existence tadi, occurrence ya, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban itu dapat dibuktikan kebenarannya. Right and obligation, aset dan pendapatan dapat dibuktikan sebagai hak perusahaan, utang, modal dan beban dapat dibuktikan sebagai kewajiban perusahaan. Completeness, kelengkapan ya, sudah dibuktikan secara lengkap. Kemudian valuation and allocation, penilaian dan alokasinya sudah dihitung dengan tepat dan dimasukkan dalam akun yang tepat. Gitu. Nah, itu tadi yang terkait dengan saldo akun, ya, asersi tentang saldo akun. Kemudian yang terakhir asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Jadi asersi tentang penyajian dan pengungkapannya, teman-teman. Ini yang pertama adalah occurrence, right and obligation ya. Jadi eksistensi, hak dan kewajiban. Transaksi dan saldo akun yang disajikan dalam laporan keuangan adalah benar-benar terjadi serta benar-benar merupakan hak serta kewajiban entitas. Completeness, kelengkapan. Classification and understandability, akun-akun disajikan dengan klasifikasi yang tepat dan pengungkapannya dibuat secara memadai untuk kejelasan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah akurasi and valuation. Informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar, fairly disclosed, dan dalam jumlah yang tepat. Oke, itu adalah kuliah kita hari ini teman-teman ya. Jadi bagian asersi manajemen tadi tolong diulangin ya.
pada intinya sesi manajemen itu adalah keyakinan manajemen terhadap isi dari laporan keuangan, ya. Keyakinan terkait apa ya tadi, yang macam-macam, ada yang dari BCAOB, ada yang dari AIPA. Intinya pasti ada eksistensi, completeness, kemudian right and obligation, kemudian valuation and allocation, yang ketiga adalah penyajiannya, ya, penyajian laporan keuangan, ya. Manajemen udah yakin nih bahwa laporan keuangan ini eksis, komplit, menggambarkan hak dan kewajiban yang sesuai, kemudian sudah dihitung dan diklasifikasikan dengan benar, sudah disajikan dengan memadai sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Oke, mungkin itu aja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.